Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah SMS datang dari Bapak Hasan di Kaju. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum menziarahi kubur yang orang tua kita itu non muslim? Jadi sementara anaknya muslim, tapi orang tuanya bukan muslim. Apa hukum menziarahi kubur orang tua yang non muslim itu? Sebenarnya di dalam Islam itu, kalau orang tua kita non muslim, ya, kita yang pertama dilarang berdoa. Tidak boleh berdoa kepada orang tua kita yang non muslim itu. Allah tidak akan mengampuni dosa orang tua kita karena dia itu statusnya kafir. Jadi tidak perlu menziarahi kuburnya. Karena takut kalau kita ziarahi, kita berdoa nanti. Tapi kalau memang sekedar ziarah tidak berdoa, bagaimanapun orang tua itu pernah membesarkan aku, pernah mendidikkan aku, cuma dia itu tidak mendapat hidayah dari Allah, ya. Ya mati kafir. Ya sekedar ziarah, kalau sudah seperti itu boleh. Misalnya diajak oleh saudara-saudaranya, misalnya begini, seseorang itu katakanlah orang Tionghoa itu sudah masuk Islam, tapi ada kakaknya, ada abangnya tidak masuk Islam, lalu hubungannya baik, masih baik hubungannya, baik ya. Lalu diajak oleh saudara-saudaranya yang non Islam itu untuk menziarahi kubur orang tua mereka yang non Islam juga. Jadi untuk menjaga perasaan, untuk menjaga hubungan, Ya ikut. boleh aja ikut, tapi jangan berdoa. Ya. Dan jangan juga membantu dana untuk menyomen kuburan, membuat kuburan. Itu tidak boleh. Tapi kalau tidak berziarah sama sekali, itu lebih baik. Karena itu orang tuanya bukan Islam. Bukan Islam. Jadi demikian Pak Hasan dikaji, ya. Doa pun tidak perlu kepada orang tua yang sudah meninggal. Orang tua itu bukan Islam, tidak perlu. Tapi kalau orang tua kita itu Muslim, Islam, itu wajib kita berdoa kepada orang tua. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, ya. Perintah Allah. Berbuat baik kepada orang tua, berdoa kepada orang tua, rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa dua ibu bapakku, sebagaimana beliau telah mendidik aku di waktu kecil. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kami masih menunggu SMS juga pertanyaan-pertanyaan, tapi saya ingin menambah sedikit, ya. Saya ingin menambah bahwa khurafat ini berbahaya dalam akidah kita. Kalau kita percaya kepada khurafat ini akan merusakkan akidah kita. Bid'ah juga berbahaya, baik di segi akidah maupun di segi fikih, ya, di segi syariat. Bid'ah yang saya maksudkan adalah bid'ah dhalalah, ya. Kalau bid'ah hasanah yang telah dibolehkan oleh ulama-ulama kita, itu boleh saja. Katakanlah yang mudah kita pahami, ada yang menganggap begini, Rasulullah kan tidak pernah naik pesawat. Rasulullah tidak pernah pakai HP gitu. Apakah kita tidak boleh naik pesawat atau tidak boleh pakai HP? Itu kan bid'ah juga, tidak ada masa Rasulullah. Rasulullah itu bukan masuk dan jadi kita jawab itu boleh saja karena kita anggap bid'ah hasanah. Boleh naik pesawat, boleh naik helikopter, boleh pakai HP. Tetapi kalau bid'ah dhalalah yang sesat, itu yang sepakat seluruh ulama, ya, baik ulama daya maupun ulama sekolah, ya,
orang Muhammadiyah, orang Wahabi, orang Salafi, semua sepakat bid'ah dalalah itu tidak benar. Tidak boleh kita ikut. Contoh bid'ah dalalah itu apa? Bid'ah dalalah misalnya memperingati hari Valentine, memperingati hari Natal, atau hari agama Imlek, ikut. Itu apa namanya, dalalah. Atau ada orang yang membuat-buat ajaran baru dalam agama, itu dalalah juga. Misalnya Rasulullah telah menetapkan tanah suci itu 3, ya. Mekah, Madinah, dan Yerusalem bagi umat Islam. Lalu kita buat lagi misalnya, kita buat tambah lagi. Katakanlah misalnya Di Aceh. enggak, ini bukan di Aceh. Katakanlah misalnya di India ada satu tanah suci, di Iran ada juga. Itu bid'ah dalalah. Tidak perlu ditambah-tambah karena tidak dikatakan oleh Rasulullah itu tanah suci. Nah, ini yang Banyak lagi itu. Ya. Baik, pemirsa TV. Ini sudah masuk lagi ya, Bi? Baca lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya tawasul dan tabaruk, Ustadz? Dan ada enggak dalil yang khusus, Ustadz? Mohon penjelasan. Jadi ini dari Bapak Hasan juga di Kaju nih. Ya. Terima kasih Pak Hasan ya di Kaju. Ini bagian dari khilafiyah tadi ya. Tawasul. Ada yang setuju tawasul, ada yang tidak. Misalnya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Itu tidak apa-apa tawasul. Meminta wasilah, lewat ulama-ulama yang kita anggap keramat, baik masih hidup atau sudah meninggal. Karena Umar bin Khattab pernah meminta wasilah kepada Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas. Abbas ini paman Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab pernah meminta kepada Abbas supaya Abbas berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ada yang mengatakan Abbas itu paman Rasulullah, ada yang mengatakan Ibnu Abbas anak dari paman Rasulullah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, berasal dari cara Umar meminta, maka ada yang berpendapat boleh kita bertawasul dengan orang yang lebih alim, lebih ilmunya kepada kita. Cuma terjadi khilafiyah begini. Menurut Syafi'iyah, tawasul itu berlaku apakah ulama itu masih hidup atau sudah mati. Sudah mati pun, sudah wafat pun kita boleh bertawasul. Misalnya kita bertawasul sama kuburan Syekh Kuala, kuburan Malikus Saleh, kuburan Mudawali atau lain-lain lah. Itu dibolehkan. Karena dianggap mereka itu aulia. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau sudah meninggal tidak boleh lagi. Kalau orang itu masih hidup bertawasul itu boleh. Kita datang misalnya sama Abu Kutakrung atau sama Abu Tumin atau abu-abu lain. Hai Dengku, berdoalah kepada anak saya supaya anak saya bisa ngaji, bisa hafal Quran. Itu boleh. Tapi kalau Dengku-Dengku itu sudah wafat, sudah meninggal, itu tidak boleh lagi. Ini menurut satu kelompok. Yakni kelompok, katakanlah kita berterus terang aja ya, kelompok reformis ya, yang terdiri dari beberapa organisasi di Indonesia ini, antara lain Muhammadiyah, Persis,
Juga ada Ikhwanul Muslimun, ada lain. itu tidak boleh tawasul kepada orang yang telah meninggal. Nah, kami tidak mau masuk juga ke dalam khilafiyah ini. Nah, kami tidak berpihak kemana-mana. Kedua, yang mau bertawasul silakan, yang tidak juga silakan. Ini masalah-masalah khilafiyah. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, semakin banyak ini SMS habis. Sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir yang mulia, saya dimuliakan. Alhamdulillah Nanggro Aceh kita ini adalah Nanggro syariah. Tetapi mengapa di Nanggro Aceh ini masih banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan syariah? Misalnya di hotel-hotel masih ada pelacur, juga masih ada agen-agen ganja bebas, selalu ditangkap, tapi selalu ada. Ini mohon penjelasan Ustaz, kenapa? Apakah Aceh ini tidak tidak diridai oleh Allah katanya. Yang masalah dagang. Wassalam Bapak Bakhtiar di Tungku. Kita jawab singkat saja Pak Bakhtiar. Ya. Ini untuk melaksanakan sebuah syariat yang sangat mulia ini memang banyak sekali tantangan. Jadi pemimpin Aceh, ulama, umara ada niatnya untuk menjadikan Aceh ini daerah syariah. Bagaimana caranya? Atau Nanggro syariah. Tapi tantangan itu luar biasa. Banyak kali. Luar biasa tantangannya. Banyak orang yang ingin memadamkan cahaya syariat di Aceh ini. Jadi saya pikir kita sebagai rakyat juga kita harus mendukung ulama dan umara kita. Jadi ulama adalah orang yang ahli agama, umara adalah yang menjadi pemimpin. Kita berharap kepada dua tokoh ini supaya terus bekerja bersama-sama, tambah lagi didukung oleh rakyat untuk kita terapkan syariat Islam yang sebenarnya. Nanggro Aceh yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Coba Abi tambah sedikit. Begini yang saya sambung lagi masalah Pak Hasan, bagaimana kita berguna. Sebenarnya kita pertama-tama yang pertama kita membuat syariat itu dari kita masing-masing di rumah tangga, itu sebenarnya syariat yang pertama. Jadi dia singgung masalah itu mengapa banyak candu-candu masa ganja macam sabu-sabu di Aceh begini, itu masuk dalam dagang tu. Jadi saya rasa kalau ada pemerintah kita membangun misalnya industri, banyak industri seperti di tempat lain, saya rasa kalau bagian-bagian itu berkurang tu. Karena ekonomi itu semua ujung-ujungnya fulus kalau bahasa itu. Sen ujung-ujungnya menyebut. Ya, baik Abi, terima kasih ya. Sambil kami menunggu telepon atau SMS, rupanya telepon agak sedikit tidak bisa nyambung ya. Ada kerusakan. Jadi SMS masih bisa, silakan SMS. Masih ada masuk Ustaz? Sudah masuk? Belum. Ya, biar saya tanya sama Ustaz. Ini Ustaz, ini ada banyak tantangan ke depan ya. Misalnya ada orang di luar agama kita tu dikasih perusahaan, disuruh pegang sama kita, bagaimana caranya? Masa Aceh itu hidup modal menampaknya dia orang kalau dia modal bermaju dia nak kerja. Ya. Jadi apakah tu hasil keringat kita tu yang dibantu kita tu bagaimana makan apa halal kita makan. Yang kedua sebenarnya dikasih bantuan karena sudah ada orang bermasalah sekarang tu berdakwah tu kan. Itu kan hubungan manusia. Bagaimana hukum Ustaz tu? Hubungan pertolongan, hubungan hablum minan nas. Ya baik. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, ada SMS dari ada pertanyaan dari Abi. Kalau kita kerjasama berusaha berdagang muamalah dengan orang non Islam, itu dibolehkan, tidak dilarang dalam Islam. Dibolehkan. Asal saja usaha itu tidak yang haram-haram. Misalnya dagang, kongsi atau
membuat pabrik kongsi. Kasih modal untuk kita lah. Itu boleh. Tetapi kalau yang disuruh dagang itu yang haram, misalnya dagang babi, Ya tidak boleh, jelas. membeli babi atau membeli air nira itu untuk dibuat tua, itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Jelas ya? Ya jelas. Ini menarik sekali. Assalamualaikum Ustaz. Apa sesudah salat tahajud harus diiringi dengan salat witir? Dan apa dalilnya dari Radhiya Lawan Haji? Oh, jauh kali. Dari Radhi Lawan Haji ya. Iya, biasanya setelah kita salat tahajud ya, kita salat witir. Witir itu ganjil. 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5, 7, 9 gitu ya. Tapi misalnya tidak kita salat witir, itu juga tidak apa-apa, kan namanya saja salat sunat. Atau ada juga orang salat witir saja 11 rakaat, bukan salat tahajud. Boleh juga. Tapi salat tahajud misalnya 11 rakaat tambah witir 3 rakaat ya. Itu lebih baik. Lebih baik lagi. Saya pikir kalau dalil salat tahajud itu memang perintah Allah dalam Al-Quran ya. Tapi ayat-ayat tentang salat tahajud itu ya, kemudian dimansuhkan dengan turunnya salat 5 waktu. Ya. Jadi salat yang wajib itu adalah salat 5 waktu. Sedangkan yang lain-lain, apakah salat tahajud, salat duha, salat-salat lain semua menjadi salat sunat. Tapi bagi Rasulullah, dalam hadis juga kita dapatkan Rasulullah mewajibkan kepada dirinya salat tahajud. Itu karena Rasulullah memang beda dengan kita. Kita ini kan umatnya. Rasulullah itu kekasih Allah, Habibullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Ibadahnya lebih kuat ketimbang ibadah umatnya. Ini Radhi Lawan Haji ya. Kita baca lagi. SMS. Sudah masuk lagi ya? Baca tu. Ya. Sudah masuk lagi SMS-nya. Bagai orang kafir sudah masuk Islam. Tapi apakah masih dikasih sama saudaranya? Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Bagi orang kafir yang sudah masuk Islam, tapi nafkahnya masih dikasih sama saudaranya, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Sudah kita bilang tadi ya. Tapi ini nggak ada nama ya, pengarang, penulis. Itu ada memang dalam masyarakat Tionghoa itu ya. Banyak. Seperti teman saya di salah seorang mu'alaf, jadi teman saya di Masjid Raya itu, beliau selalu menjadi jamaah tetap di Masjid Raya. Seorang mu'alaf dari Tionghoa. Tapi beliau masih tinggal sama kakaknya. Kakaknya bekerja jualan di belakang Masjid Raya. Sama-sama ada jualan. Jadi boleh saja dia kerja sama kakaknya yang non-Islam, mereka berbuat baik sesamanya, bersaudara. Tidak apa-apa. Asal saja tidak mengikuti agama lamanya. Agama lamanya misalnya katakanlah agama agama Sinchua itu. Ya, ada Kristen dia orang tu. Ya, kalau agama Kristiani. Tidak semua. Ada agama Konghucu ya. Jadi ya tidak boleh. Pemirsa jadi yang dimuliakan Allah, tanpa terasa waktu telah meninggalkan kita, dan mari kita tutup acara ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.